teman-teman sekalian, kembali saya berbagi tips belajar mudah makro Excel VBA akan buat dalam stok barang multi gudang. Jadi dicontohkan di sini ada 3 gudang, itu gudang 1, 2, dan 3, yaitu distribusi masuk, distribusi keluar, dan sisa stok barangnya. Ini sebagai laporan. Untuk pertama kita melangkah ke data barang. Data barang ini terdiri dari simpel saja, kode barang dan nama barang. Kita mau menampilkan nama barang menggunakan match index, kemudian gabungan dengan VLOOKUP. Di sini kita membuat nama rank. Nama ranknya yaitu bernama data barang, kemudian acuan kode sehingga mendapatkan nilai atau nomor urut indeks daripada kode barang itu, sehingga kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini ada 2, yaitu name ranknya kita buat otomatis menggunakan kode pada set barang ini. Kita masuk di visual basis, yaitu di name di barang ini. Di sini kita sebut sebagai dim y aslong ya teman-teman, dim y aslong. Ini karena tidak menyebutkan nama sheet, jadi kita hanya menyebutkan nama, yaitu variabel y sebagai tingkat sejumlah sejauh. Jadi acuannya ada kolom 2, data n. Kita sudah biasa menggunakan data n untuk mengacu di kolom 2, membuat name ranknya ya. Untuk name rank data barang mengacu dari rank A6 sampai C. Dari rank A6 sampai C ini kita sebut dengan data barang. Kemudian untuk B sampai data N kita beri nama kode. Jadi di sini adalah kodenya, kode barang, kemudian di sini adalah data barang, sehingga kita menampilkan nama barang menggunakan VLOOKUP, yaitu ditambah dengan if error. Kemudian untuk menampilkan nomor urut ini kita menggunakan match kode. Jadi kode di sini, kode name ranknya adalah kode. Kemudian untuk menampilkan data barang ini kita mengacu ke data input. Ini adalah transaksi distribusi, jadi adalah salah satu contoh saja teman-teman. Di sini distribusi, kita akan mendistribusi barang. Ada pilihannya apa barang keluar, kemudian apa barang masuk. Jadi tinggal pilih. Kemudian gudangnya, milih gudang juga, gudang 1 apa gudang 2. Jadi di sini kemudian dinotakan dengan menggunakan kode VBA, tambahan kodenya. Untuk menampilkan data barang ini mengacu kode di sini. Nah, di E ya teman. Jadi E6. Jadi kita tulis E6 acuannya. Maka di sini adalah E6. Ini teman-teman, E6. Ini adalah E6, sehingga E6 ini yang mengacu mencari kode sehingga menemukan nomor urut. Kita menggunakan rumus VLOOKUP, kemudian mencari nomor urut menggunakan match. Jadi VLOOKUP gabung dengan match. Kita copy saja teman-teman, ini rumusnya. Untuk input transaksi di sini kita pasang di kode rumusnya, rumus yang kita buat tadi, pasang di sini sehingga mendapatkan nama barang, nomor urutnya berapa. Di sini A1, nah, misalnya A3, kita pilih A3 misalnya A3, maka kita akan mendapatkan urut sesuai daftar, maka nama barangnya adalah setrika. Ini kita tinggal tarik saja teman-teman.
ini adalah untuk menampilkan data barang. Inilah kegunaannya kita menampilkan data barang ini menggunakan kode. Apabila kode ketik A3 maka akan keluar ini, A4 akan keluar ini. Inilah kodenya teman-teman, bisa ini nanti bisa di copy atau bisa ini adalah kodenya E6. Putih saja biar agak jelas. Ini adalah kodenya, yaitu behavior VLOOKUP match, gabungan antara VLOOKUP dengan match. Jadi bisa dibesarkan sedikit supaya bisa jadi VLOOKUP di sini saya lihatkan biar agak jelas. Nah, ini rumusnya. Jadi nilai rumusnya untuk menampilkan data barang, untuk menampilkan nama barang. Ini rumusnya untuk menampilkan data barang yang di sini yang disimpan pada di sheet. Di sini adalah importnya. Jadi di sini nanti adalah untuk membuat nota input, sehingga kita menggunakan nota input di sini. Ini untuk acuan untuk pilihan barang masuk, kemudian untuk gudang, pilihan gudang, karena ini adalah multi gudang. Nah, distribusi hingga kita mengisi. Kemudian untuk rumus ini, jadi rumusnya masuk ini tinggal ikuti. Kalau di sini kosong maka bisa diperlihatkan rumusnya teman-teman. So formula ya di sini rumusnya. Rumusnya seperti ini. Jika di sini kosong maka kosong. Ini juga demikian, jika ini kosong maka kosong. Ini rumusnya. Tanggal sekarang. Ini adalah rumusnya. Kemudian untuk di sini sudah errornya tadi, di sini rumusnya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya kalau di sini kita hanya mengisi di sini, ini misalnya kita kosongkan, di sini kosong, maka akan kosong. Jadi semua akan kosong. Ini adalah ya kita di sini misalnya kasih A1, pilihannya ada A1, maka akan keluar kulkas. Kemudian untuk A2 di sini kita isi, kalau di sini terisi maka di sini terisi. Kemudian di sini nominal kualitinya jumlahnya berapa, saya tinggal tambahkan 2 yang di sini 2, kita tarik saja ke sini. Kemudian data ini akan pindah ke sini sebagai data rekap. Ya teman-teman, sudah data rekap di sini. Bagi data rekap kita contohkan di sini akan mengisi data rekapnya. Pertama misalnya data masuk gudang 1, kita kasih 30 misalnya. Di sini juga 31. Contoh saja teman-teman sini. Di barang masuk kita notakan akan masuk di sini sebagai rekapannya seperti biasa. Sini rekapannya. Kemudian jika dinotakan lagi maka akan berada di bawahnya lagi. Misalnya gudang 2, untuk gudang 1 karena gudang 2 dan ini gudang 2 semua masuk, notakan lagi. Ini sudah masuk di sini. Kemudian gudang 3
masuk, samakan jumlahnya, misalnya dan notakan masuk di sini. Kemudian untuk barang keluar, misalnya barang keluar untuk gudang 1 kita di sini ngasih misalnya keluarnya 10, kemudian 11, kita bisa tarik ke sini sebagai contoh, ngisi saja biar cepat. Ini gudang 1 keluar, kita notakan keluar, masuk ke sini, keluar. Kemudian gudang 2 kita keluarkan dari gudang 2, yaitu sejenis barang sesuai nota. Jadi ini modulnya teman-teman. Untuk B6 sampai G15 di copy, kemudian berada di data N di kolom 9, paste value. Jadi paste value di sini. Bisa teman-teman bisa cek. Ini paste value. Kemudian kembali lagi ke C3. Jadi B6 sampai G15 sel rokun 9. Jadi di kolom 9 data terakhir offset 2. Jadi teman-teman di sini adalah 9. Jadi berada di 9 di sini, offset kedua 2 kali offset. Kemudian akan selalu berada di bawahnya. Ini adalah kodenya, teman. Ini adalah kodenya. Jadi cukup simpel kodenya. Kita untuk data notakan di sini. Jadi rokun kemudian data N offset 2. Kalau offset 2 baris melangkah, pastenya paste value, paste spesial value. Karena ini rumus, maka di paste value supaya menjadi value. Jadi karena ini adalah rumus, sehingga di paste value di sini sudah tidak jadi rumus lagi. Seperti itu maksudnya. Kemudian untuk mencari data ini adalah menggunakan rumus sum if, sehingga kita perlu membuat data 6 rank, yaitu ini data 1 sebagai kriteria masuk, keluar dan masuk, kemudian data 2 tempat penyimpanan, kemudian yang ketiga adalah nama barang, kode barang ini, kemudian quality-nya adalah jadi J. Ini kriterianya ada 3 ya, sum if 3 tingkat. Jadi berdasarkan distribusi barang masuk atau keluar, kemudian distribusi mengacu pada penempatan gudang, pilihan gudang 1, 2, dan 3, kemudian kode barang sesuai jumlah barang yang ada di sini. Jadi kita membuat name rank-nya di sini. Untuk name rank-nya dari J7 sampai barcode terakhir, kemudian K7 sampai terakhir, kemudian L7 sampai terakhir. Di sini saya buatkan kode otomatisnya di transaksi, teman-teman. Si transaksi di sini saya buatkan kodenya mengacu di data N. Jadi ini Y tidak menyebutkan lagi nama sheetnya, Y aslong, kemudian yes di sini active sheet sudah langsung otomatis, tidak usah ditulis lagi BS-nya. Jadi di mana sheet aktif ya, jadi pada kode yang aktif di sini, karena saya simpan di sheet transaksi, maka name rank-nya akan berada di sheet transaksi mengacu di kolom 10. Jadi dari kolom 10 ke bawah sebanyak data yang ada. Jadi di sini kolom 10 mulai dari 7, kolom 10, ini kolom 11, ini kolom 12, dan ini kolom 13. 10, 11, 12, 13. Jadi acuannya di sini, acuannya di kolom 10 ini. Kemudian untuk J ke bawah dinamakan dengan data 1. Ini J sampai J terakhir, sampai data baris terbawah kita beri nama data 1. Kemudian habis J K ke bawah data 2, L data 3, M data untuk quality-nya. Jadi
sampai data terbawah. Ini otomatis apabila klik sheet yang sheet transaksi kita klik. Sekarang kita cek teman-teman, sheet transaksi di sini kita klik, kemudian cek di name rank. Name ranknya data 1 kita cek berada di, jadi data 1 berada di J ke bawah sampai terakhir. Kemudian data 2 akan berada di K, data 2 berada di sini, kemudian data 3, data 4. Jadi sudah otomatis teman-teman, otomatis sudah sampai data 3 yang ketiga. Kemudian yang quality adalah nominal atau jumlah barang. Sini sudah akan menghitung jumlah barang ini. Itu kita menggunakan name rank untuk memudahkan rumusnya. Setelah itu kita masuk ke laporan. Untuk sum if di sini kita menggunakan rumus ini teman-teman. Jadi rumusnya ini adalah sum if 3 kriteria, yaitu pertama data 3 itu adalah adalah nama barang. Jadi kita cek di sini data 3, data 2, data 1. Data 3 di sini, data 3 ini adalah berdasarkan kode barang ya. Kode barang, kemudian nama gudang, kemudian yang data 1 keluar masuknya. Jadi data 3 adalah keluar berdasarkan kode barangnya di sini mengacu di bit 6. Ini bit 6. Jadi bit 6 mengacu data barang. Kemudian data 2 mengacu ini adalah gudang. Jadi gudangnya berada di D5, ini masuk berada di gudang 1 di sini. Di sini teman-teman. Sini acuan yang pertama yaitu gudang 1. Kemudian yang di sini untuk ini B6 di sini, kemudian D5, kemudian A untuk keluar masuknya D4 di sini, D4 teman-teman. Jadi D4 di sini. Jadi D4 acuannya barang masuk atau barang keluar. Jadi di sini acuannya barang masuk, kemudian gudangnya untuk gudang 1, kemudian nama barangnya, kode barangnya adalah B6. Ini kode barangnya B6. Ini kodenya teman-teman. Kemudian ini kita copy saja. Ini sudah dipasangkan langsung teman-teman kodenya. Jadi ini bisa juga kita gabungkan kodenya di sini, terus gabung, kemudian gabungkan. Kita kasih kecil apa sudah tergabung belum, kita tarik saja ke sini. Ini adalah rumusnya. Jadi sum if di sini tadi sudah dijelaskan A1 berada di sini, A1 ini di bit 6 di sini, bit 6 kemudian D5 sini, D5 sambil dicek teman-teman. Ini bisa di copy rumusnya ini. Jadi ini adalah rumusnya. Kita besar sedikit supaya lebih bisa kelihatannya.
ya. Ini rumusnya. Ini kemudian kita pastikan di sini karena ini acuannya ke sini. Masuk saja ke sini teman-teman. C kita masuk di sini. Rumusnya kita pastikan, kemudian kita kasih kecil sedikit. Sini kita kasih 10 ya. Kemudian untuk di sini kita tarik teman-teman, tarik akan mengacu ke sini. Untuk ini karena di dolar, di B di dolar, kemudian di sini dolar tengah, ini di dolar di tengah karena akan agak tidak bisa lari ke baris untuk di 5-nya. Jadi tarik ke kolom teman-teman. Kita tarik coba di sini. Untuk di sini ini hasilnya gudang 2. Kita tarik ke bawah ya teman-teman. Jadi ini hasilnya ya, ini sudah berhasil kita membuat hasilnya. Kemudian untuk di sini kita tinggal ganti di sini yang untuk keluarnya, keluar G4. Jadi di sini D4 kita ganti G4 teman-teman. Ganti G4, tinggal copy lagi, tinggal ganti G4. Jadi di sini rumusnya. Ya tinggal tarik saya teman-teman, tinggal tarik rumusnya ini, kemudian tarik ke bawah lagi. Ya sudah berhasil. Jadi kita sudah berhasil membuat rumus. Kemudian untuk di sini tinggal kurangkan dari sini, kurang ke sini, kemudian kurang ke sini. Ada 3 gudang, 1 ya, karena keluar masuk gudang 1 di sini, di gudang 1, gudang 2 keluar kurang gudang 2. Kita cek saja hasilnya sudah. Jadi teman-teman bisa cek kembali. Di sini gudang 1, saya ulangi lagi. Sini kita mengacu dari gudang 1, kemudian tamak yang masuk, keluarnya kurang gudang 1, kurang gudang 1, gudang 2 kurang gudang 2, gudang 3 kurang 3 karena kita tarik di sini. Jadi di sini adalah gudang 1 kurang gudang 1. Kemudian ketarik di sini ya, 1 kurang, karena ini tadi datanya belum pas, kita sudah berhasil teman-teman. Jadi kita lihat dulu hasil, kita coba untuk input ulang. Di sini kita coba nanti input ulang kembali. Kemudian nah, seperti itu. Jadi kita coba dulu posisi berada di tengah sama. Saya coba transaksi ulang. Teman-teman. Untuk masuk, data masuk dulu, data masuk gudang 1, kita kasih gudang 1, jumlahnya misalnya 20 semua. Kemudian sini untuk masuk gudang 1 notakan, kita cek gudang 1 masuk 20. Nah, sudah masuk teman gudang 20. Sekarang cek lagi, kita masuk lagi untuk gudang 2. Gudang 2 kita bedakan supaya bisa dilihat rumusnya. 30 misalnya gudang 2 30 kita notakan cek
gudang 3 masuk 3, gudang 2 masuk 30. Kemudian sekarang gudang 3 saya masuk lagi untuk gudang 3, gudang 3 kita masuk, bedakan teman-teman di sini misalnya 26 atau 40, tulis 40 untuk gudang 1, gudang 3 masuknya kita notakan di laporan gudang masuknya 40, jadi 40. Sekarang untuk keluarnya kita coba untuk transaksi keluar barang keluar untuk gudang 1, misalnya keluar di sini 10, jadi 10 semua, masuk 10 semua di sini kita notakan teman-teman. Untuk gudang 1 keluarnya 10 semua, notakan. Saya cek di laporan sini ya, di sini keluar 10 semua. Akhirnya di sini sudah terjawab 10, di 10 kemudian keluar 20 kurang 10 maka 10. Kemudian kita coba lagi untuk gudang 2 keluarnya, gudang 2 keluarnya 15 misalnya, 15. Coba notakan masuk di gudang 2 15 keluarnya. Kemudian satu lagi yaitu gudang 3 keluarnya 11 misalnya, kita kasih 11 semua biar kelihatan sama, bisa 11. Kemudian kita notakan, maka keluarnya di sini 11. Jadi sudah berhasil teman-teman kita membuat aplikasi multi gudang. Kemudian untuk rumusnya ini bisa langsung seperti biasa, maksud saya seperti biasa kita bisa membuat formulanya. Sebagai contoh saja di sini untuk D6 sampai F, D, E, F, D6 sampai F, C masuk di laporan, D sampai F, di set laporan sini D sampai F. Jadi kita tulis D di sini, D buka kurung dulu, D ini cek dulu D berapa ini teman-teman. Di sini D6 sampai D6, kemudian F sampai F misalnya F coba dulu 200 misalnya, salah satu contoh saja teman-teman. F20, kemudian ditutup kurung, kemudian titik formula sudah ada di sini, tinggal titik sama dengan di sini rumus aslinya. Tanda petik di akhir dengan tanda petik. Bisa rumusnya kita sampai di 15 ya teman-teman. Jadi F15. Kemudian jangan lupa tanda koma, ganti koma, kemudian ganti koma, titik koma, ganti koma. Kita coba hasilnya seperti apa sudah berhasil belum, ada yang salah. Formula sum if ini titik komanya kurang satu yang belum terbaik, titik koma. Nah, kita cek
teman-teman. Oke, sudah berhasil. Untuk di sini sudah berhasil. Kemudian kita misalnya hapus, maka sudah kembali lagi. Sekarang untuk di sini yang keluarnya, ini yang masuk tadi, ini yang masuk. Untuk yang masuk di sini, sekarang yang keluarnya kita ikuti mulai dari G sampai I, Jadi G sampai I, kita buat dulu formulanya. Sini copy, dan petik di sini, petik 2, G6, G15, G6, G15. Kita coba dulu ini dari G6 sampai I, G6 sampai I 15, kemudian formulanya kita copy dulu. Formulanya di sini copy C. Kemudian di sini di antara tanda petik kita pastikan rumus aslinya seperti biasa. Di sini ada lagi komanya, ganti koma, titik koma ganti koma, titik koma ganti koma. Kemudian ini ganti koma. Kita aktifkan rumusnya. Untuk kita coba pastikan dulu teman-teman, sebelum ada yang salah berarti ini sudah berhasil apa belum. Kita coba hapus. Kita sudah hapus, sudah jalan. Jadi teman-teman, setelah sudah berhasil kita membuat aplikasi stok barang. Jadi mengacu pada data N, jadi sejumlah data yang ada di sini akan diwakili. Jadi tidak sampai 100, tapi sampai sejumlah data yang ada. Kemudian untuk merapikan, tinggal dirapikan sedemikian rupa teman-teman. Di sini ini kita sembunyikan. Kemudian di sini dibuat kop nota, ini nota barang masuk. Jadi nanti sebagaimana caranya boleh teman-teman, misalnya di sini supaya tidak tampil di sini bisa pindah ke sini, yang ini juga bisa dipindahkan di sini. Kemudian untuk tombolnya juga pindahkan di sini. Di sini bikin kop serapi mungkin. Jadi tinggal pengaturan apa kopnya seperti apa. Yang jelas di sini kita bikin nota, ada tanggalnya, kemudian nanti didesain sedemikian rupa ada kopnya. Demikian teman-teman. Jadi di sini adalah untuk nota, buatan notanya di sini, kemudian nanti dikasih tanda tangan dan lain sebagainya, dirancang sedemikian rupa dengan untuk data printnya sampai di sini, misalnya dicat sampai di sini. Jadi hasil laporannya adalah ini. Demikian teman-teman apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa dipahami. Lebih dan kurangnya dari saya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.